Saudara menyadari pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini dan telah mempengaruhi perekonomian yang berdampak hebat terhadap masyarakat, Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Sorong gelar rangkaian padat karya guna mengatasi ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang terlibat dalam kelompok padat karya, sebagaimana dilaporkan dalam daerah membangun berikut ini. Melalui padat karya ini mudah-mudahan sebagian daripada rekan-rekan kita, bapak-bapak ibu ini bisa kita sejahterakan. Bapak ibu yang ada duduk, mari manfaatkan peluang ini dan kerja baik ya. Kira-kira begitu, dan selamat bekerja buat bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa membantu menambah penghasilan bapak ibu di masa pandemi ini. Peduli terhadap masyarakat ekonomi lemah yang sangat terpuruk perekonomian mereka akibat pandemi COVID-19, Distrik Navigasi Kelas 1 Sorong melakukan terobosan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan kegiatan padat karya yang digelar Selasa 30 Maret 2021 di halaman kantor tersebut. Pelaksana tugas Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Sorong, Mukminin, mengemukakan program padat karya yang diinisiasi Kementerian Perhubungan merupakan upaya untuk mengatasi keterpurukan ekonomi masyarakat di tengah pandemi saat ini. Ia berharap melalui program padat karya ini dapat membantu masyarakat mengatasi masalah perekonomian, utamanya mereka yang terlibat dalam program padat karya Kantor Navigasi Kelas 1 Sorong. Program padat karya ini perlu kami sampaikan bahwa ini adalah inisiasi dari Kementerian Perhubungan untuk seluruh PT yang ada di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terutama di Kota Sorong juga melaksanakan kegiatan ini. Nah, ini dilaksanakan dalam rangka untuk penanganan yang sudah disebutkan tadi, untuk kesejahteraan, karena kita ketahui dalam 1 tahun ini kita dikena wabah COVID-19, sehingga tentunya pandemi ini tidak saja hanya merambah di kesehatan juga, tetapi di ekonomi, sehingga itu kami rasakan berdampak kepada pendapatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, melalui padat karya ini mudah-mudahan sebagian daripada rekan-rekan kita, bapak-bapak ibu ini bisa kita sejahterakan. Artinya saya buka dengan resmi kegiatan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Papua Barat dari Partai PDI Perjuangan, Jimmy Demianus Iji, ketika membuka secara resmi kegiatan padat karya itu mengatakan, para peserta sekitar 30 orang yang dilibatkan dalam program padat karya tersebut diharapkan memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Karena padat karya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama para anggota padat karya yang diinginkan banyak orang, namun sedikit yang berkesempatan. Karenanya, gunakanlah kesempatan melalui padat karya tersebut untuk kepentingan meningkatkan ekonomi dalam keluarga. Pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa
untuk berada di tempat yang dulu saya tahu. Saya pernah tahu karena saya pernah sekolah di Sorong. Saya tahu kalau bicara navigasi kita ingat kapal Pradawana. Ya. Ya. Kita selalu ingat Pradawana, itu bicara navigasi. Nah, sekarang saya dipercayakan di komisi yang bermitra di bidang yang menangani ini. Karena itu saya diundang untuk hadir memberikan sambutan dalam rangka penanganan COVID-19. Kita berterima kasih karena ada Bapak Ibu yang diberi kesempatan untuk terlibat dalam program ini. Karena banyak orang yang semestinya ingin mendapat bagian, tapi Bapak Ibu lah yang terpilih. Karena itu dimanfaatkan dengan baik ya. Kalau dulu kita masih SMA di Kota Sorong, berenang-berenang di laut tuh lihat Pradawana ada sandar tuh. Sedikit lagi di pelabuhan Sorong tuh lihat Pradawana lewat di sini. Tapi orang-orang tua-tua kita yang dulu kerja di navigasi ini kan sudah pensiun semua. Orang tua-tua itu. Nah sekarang ini ada generasi baru adalah Bapak Ibu yang ada duduk, mari manfaatkan peluang ini dan kerja baik ya. Kira-kira begitu dan selamat bekerja buat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa membantu menambah penghasilan Bapak Ibu di masa pandemi ini. Ya. Karena Bapak Ibu ini bukan harian yang dibayar, nanti akhir bulan baru dibayar. Ini kan habis kerja langsung terima ini. Gitu. Ya, yang penting dipergunakan untuk mengatasi COVID. Sapu, terima kasih buat Bapak dan pakai kerja ya. Jangan Bapak simpan di rumah ya. Siap, siap. Ya, terima kasih. Selamat bekerja. Ya. Ini ada skop. Terima kasih Bapak. Selamat bekerja. Jimmy juga mengatakan, kantor distrik navigasi kelas 1 Sorong segera memiliki kepala kantor definitif. Menurutnya hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja di kantor distrik navigasi terkait kebijakan-kebijakan yang secara aturan tidak bisa ditandatangani seorang PLT, tetapi harus ditandatangani kepala kantor yang definitif. Untuk segera punya kepala kantor yang definitif. Dan itu sabar ya. Jadi mereka kan punya cara untuk menentukan siapa yang jadi gitu. Nanti kita tunggu, mudah-mudahan kita segera punya kepala kantor yang baru. Kira-kira begitu. Bukan berarti beliau ini tidak bermanfaat lagi. Dan beliau sudah melaksanakan tugasnya. Dan ini harus diisi oleh pejabat definitif. Karena ada hal-hal yang harus ditandatangani oleh pejabat definitif. Jangan seperti pendamping desa yang kemarin saya komentar. Itu kan pejabatnya masih pelaksana tugas. Lalu pendamping desa itu mengeluh, kenapa Pak Jimmy bicara begitu? Kasihan. Kalau dia masih pelaksana tugas, mau menandatangani anggaran segala macam kan kadang-kadang sulit ke kementerian. Nah kita berharap jangan sampai di navigasi terjadi begitu. Kita berharap navigasi Sorong segera harus memiliki kepala kantor yang definitif ya. Kira-kira begitu. Bahwa perkembangan COVID-19 di Kota Sorong, angka kesembuhan sudah mulai naik sampai 93%. Itu luar biasa. Ya, kita berharap segera kita bebas dari malapetaka ini. Kita berharap supaya perekonomian bisa tumbuh kembali. Kami juga bersama-sama dengan Bapak Menteri, Bapak Dirjen Perhubungan Laut terus membicarakan tentang bagaimana membangun transportasi laut udara di Papua dan Papua Barat ini. Itu termasuk navigasi ini. Kalau orang di sini bicara navigasi itu bicara lampu-lampu di laut kapal. Selalu pandangan orang begitu. Tapi navigasi itu penting sekali, harus tahu mau selamat dan tidak selamatnya berlayar di laut, harus mengerti. Jimmy mengatakan dengan kesembuhan COVID-19 di Kota Sorong yang telah mencapai 93%, patut diapresiasi dan semoga Kota Sorong segera bebas dari malapetaka COVID-19 sehingga pertumbuhan ekonomi membaik yang pada gilirannya
pembangunan perhubungan di Papua Barat termasuk navigasi kelas 1 di Kota Sorong dapat dipacu pembangunannya. Mari Ibu, silakan yang pegawai juga silakan. Akhirnya kami akhiri daerah membangun kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain peristiwa.